Halo teman-teman para pendengar dimanapun anda berada, kembali lagi kita di cuap-cuap cuap 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 cuap. Dududut. Iya, seperti biasa openingnya sangat-sangat semeliwiu ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai nostalgia sedikit ya. Kita kembali ke masa-masa di mana internet masih sangat susah. Tuh, jadi nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita ya mau mengakses sosmed kita bisa di mana aja gitu guys. Kita semua kebanyakan orang sekarang sudah memegang smartphone gitu. Jadi dan bisa mengakses internet gitu. Jadi kalau kita mau bersosial media, kita dengan mudah bisa melakukannya di mana saja gitu. Dan juga sinyal juga sekarang di mana-mana ada gitu ya. Terutama di kota-kota besar. Kecuali mungkin di desa-desa mungkin masih susah sinyal. Tapi sekarang kan di kota-kota besar kayaknya semuanya lancar jaya sinyalnya ya. Jadi kita bisa bermain sosial media dimanapun berada. Makanya sekarang penyebaran informasi itu sangat-sangat cepat sekali guys. Beda sekali dengan zaman dulu ya, di tahun-tahun 2000-an awal itu internet masih sangat susah ya. Kita kalau mau berinternet ria kita harus ke yang namanya warnet. Mungkin anak-anak sekarang, anak-anak generasi apa sih? Ya itulah, anak-anak yang kelahiran 2000-an ke atas mungkin nggak tahu apa itu warnet ya. Di warnet itu adalah warung internet. Jadi tempat kita bisa mengakses internet gitu. Jadi di sana tuh ada berbagai macam, ada banyak komputer yang bisa kita sewa, kita gunakan untuk mengakses internet, mau chattingan, mau browsing, mau ngapain. Wah, itu asik banget tuh zaman itu di warnet gitu. Dan juga di warnet biasanya kita selain internetan ya, bisa juga main game online gitu. Lagi di tahun-tahun ya itulah di 2000-an awal ya, 2005, 2006 ke atas lah ya. Game online lagi booming-boomingnya waktu itu, makanya warnet itu pun jadinya ada dua jenis gitu. Jadi ada warnet yang khusus untuk membrowsing ya. Kalau kalian cuma pengen ngechattingan gitu, buka sosmed dan lain sebagainya, itu ada warnetnya sendiri. Dan juga ada warnet yang khusus untuk gaming. Jadi kalau misalnya kalian mau main game, ada warnetnya khusus gitu. Kenapa begitu? Karena ya kecepatan internetnya terbatas waktu itu gitu. Jadi kalau misalnya nih ada yang lagi main game, ya misalnya di satu tempat nih, di satu warnet itu ada yang lagi main game, terus ada juga yang lagi buka YouTube. Nah itu biasanya yang main gamenya marah-marah gitu, karena gamenya jadinya nge-lag gitu. Karena kecepatan internetnya jadi berkurang gitu, karena harus dibagi dengan yang menggunakan YouTube tadi gitu. Makanya biasanya waktu itu di zaman itu warnetnya terbagi menjadi dua gitu. Jadi ada yang khusus untuk browsing, ada yang khusus untuk gaming gitu. Makanya biasanya dulu saya pulang sekolah SMP ya, SMA udah jarang sih. SMA udah mulai masuk ini ya, HP yang bisa mengakses internet ya. Jadi waktu SMP lah waktu itu ya. SMP kan saya masuk di kota ya, di Mataram gitu. Nah sebelumnya kan di pinggir kota lah bisa dibilang. Jadi internetnya itu kurang gitu. Internetnya kurang apa sih? Jadi belum banyak yang tahu mengenai internet gitu. Paling cuma kita ya main komputer aja gitu di rumah teman. Main PS dan lain sebagainya. Nah pas sudah masuk SMP kan anak-anak di kota Mataram kan sudah banyak yang mengenal internet gitu. Jadi karena di Mataram tuh banyak banget warnet dulu beredar ya di masa itu. Jadi ya gitu. Jadi pulang sekolah kita ke warnet gitu. Yang suka main game, yang browsing gitu. Dan ada juga warnet yang misalnya dia tempatnya tuh ruko 2 lantai. Nah lantai 2-nya itu khusus gaming, lantai satunya untuk browsing. Nah biasanya saya di lantai 1 tuh, karena kan ya seperti saya bilang di episode sebelumnya, saya tidak jago main game ya, apalagi game online. Dan juga ya biasanya kan yang dimainin di sana tuh kalau di warnet tuh ya CS, Dota, tuh dulu Seal Online, masih lagi Ragnarok, ya yang gitu-gitulah. Nah saya tuh kan karena memang jarang ke warnet, karena warnetnya jauh ya, ada di kota, rumah saya di pinggiran kota. Jadi kalau mau ke warnet agak susah. Nah jadi saya yang tempat browsing gitu. Nah dulu tuh paling bukanya ya Facebook gitu kan, karena masih baru-baru sekali ada Facebook.
Ini masih buka Facebook. Nah dulu di Facebook itu ada juga gamenya guys. Iya, jadi mungkin yang anak-anak sekarang ya, anak-anak zaman now mungkin taunya Facebook ya cuma tempat orang-orang tua bermain sosial media. Ya, tapi dulu itu ada gamenya guys. Jadi dulu tuh Facebook tuh palu gada gitu. Apa lu cari, gua ada gitu. Jadi mau ngapain aja ada di Facebook gitu. Mau buat status alay, mau chattingan bisa, kita mau nge-share foto bisa gitu. Dan main game juga bisa gitu. Jadi ada game-gamenya dulu di Facebook itu ya. Jadi kayak dulu tuh ada Ninja Saga. Terus ada juga apa sih lagi? Petualangan Semut. Nah, paling saya main gitu. Jadi buka Facebook ya mainnya Ninja Saga gitu. Itu aja sih. Sama browsing-browsing dulu apa sih namanya? Oh, ada situs namanya Primbon dulu, primbon.com. Itu adalah situs klinik ya. Pokoknya yang mistis-mistis lah. Jadi ada kayak foto-foto penampakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya foto penampakan, kalian bisa nge-share di sana. Jadi dia kayak Instagram tapi isinya foto-foto penampakan gitu guys. Mungkin masih ada yang suka buka ini dulu ya. Buka Primbon dulu, primbon.com itu ada banyak lah. Ada yang gitu yang foto-foto, ada kayaknya ramalan-ramalan gitu ada juga dah. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu dah. Nah, terus sama ya paling buka YouTube ya kan, baca manga online ya, baca komik online. Zaman dulu baca Naruto kita dulu online guys ya, karena kan lama kalau nunggu terbitnya di Indonesia kan. Jadi kita biasanya ya itu ke warnet ya, buka ini situs bajakan untuk baca komik Naruto dulu ya. Paling inilah kalau update hari apa dulu ya, hari Kamis pokoknya. Kalau misalnya hari Kamis biasanya kita rame-rame ke warnet tuh buka baca. Dan dulu juga nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita baca komik itu ada yang legal kan sekarang. Nah dulu tuh ilegal semua tuh, udah ilegal semua. Bahasa Indonesia pun jarang. Iya. Jadi dulu mau kita nonton anime, terus baca komik, baca manga, itu semuanya bahasa Indonesianya jarang gitu. Jadi jarang ada yang mentranslate ke bahasa Indonesia. Kalaupun ada yang berbahasa Indonesia, biasanya terjemahannya masih ngaco gitu, nggak yang sebagus sekarang. Kalau sekarang kan enak kita mau nonton anime, banyak banget platform-platform yang menyediakan gitu kan. Yang sekarang legal lagi. Terus udah ada subtitle Indonesianya, ya kan, subtitlenya bagus juga kan. Nah kalau dulu tuh nggak ada tuh subtitle Indonesia tuh. Ya adanya subtitle Inggris. Jadi mau nggak mau ya kalau kita penasaran, ya udah terpaksa belajar bahasa Inggris. Jadi kebanyakan anak-anak zaman dulu itu belajar bahasa Inggrisnya ya karena terpaksa gitu. Jadi karena keterbatasan. Kan selain komik dan anime, itu juga game-game zaman dulu juga kan nggak ada yang berbahasa Indonesia. Ya ada sih mungkin yang game online ya kayak Ragnarok kalau nggak salah itu, atau Seal Online sama RF. Dulu tuh ada yang berbahasa Indonesia kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau game-game PS-nya nih, PS1-nya, PS2-nya itu kan kebanyakan udah bajakan kan. Udah bajakan, nggak ada bahasa Indonesianya lagi, kebanyakan bahasa Inggris kan. Jadi ya gitu, mau nggak mau kita belajar bahasa Inggris gitu guys lah. Pokoknya zaman dulu, di zaman dimana internet sangat terbatas ya. Jadi kita harus bersusah payah ke warnet gitu. Sampai akhirnya di dekat rumah saya akhirnya ada satu warnet yang buka guys. Ya jadi saya tiap hari Sabtu menyempatkan diri untuk ke sana gitu. Jadi sekedar ya itu untuk download anime, baca komik, atau buka Facebook gitu. Saya nabung tuh biasanya tuh. Kemudian sampai Jumat saya nabung buat hari Sabtunya berangkat ke warnet. Nah, tapi ada satu kejadian yang membuat saya agak jarang akhirnya ke warnet ya. Jadi karena warnetnya itu kan dekat dulu ya. Jadi saya dari rumah tuh jalan kaki gitu. Di gang rumah saya itu banyak anjingnya guys. Enggak sih, di gang depan rumah saya tuh nggak ada anjing. Nah tapi masuk ke gang yang mau menuju ke warnetnya itu ada anjing.
satu galak banget. Ya, waktu itu saya nggak tahu dia galak tuh, saya kira dia baik-baik aja kan. Bisa lewat lah di sana gitu kan. Lewat, adalah si anjing ini di depan salah satu rumah gitu. Saya dengan pede aja lewat gitu kan. Terus dia ngeliatin. Dan kemudian saya ingat nih pernah diajarin oleh temen, kalau misalnya kita tidak mau digigit oleh anjing, ya kita harus menyelipkan jempol kita ke dalam genggaman tangan. Ya, jalannya kita harus sambil menyelipkan jempol kita ke genggaman tangan sambil menggigit lidah, guys. Ya, katanya niscaya itu akan bisa mencegah anjing untuk menggigit kita. Akhirnya saya lakukanlah itu kan. Lakukan lewat gitu sambil jempol udah digenggam, lidah digigit kan. Gigit lidah. Lewat, si anjingnya ngeliatin. Saya liatin balik kan. Yang liatin lagi, tambah dekat sampai akhirnya giginya tiba-tiba sudah mendekati paha saya gitu. Jadi daripada digigit diterkam oleh si anjing gila, akhirnya saya lari tuh dengan kecepatan 125 km per jam kayaknya ya, jadi bisa mengalahkan Usain Bolt kayaknya. Udah larilah gitu, wang. Akhirnya sampai situ saya kapok jalan kaki lagi, akhirnya saya ke sana lewat jalan yang lebih jauh dan pakai motor gitu. Nah, jadi gitu perjuangan zaman dulu untuk bisa main Facebook aja. Untuk bisa sekedar main Facebook aja, kita harus melewati suasana hidup dan mati. Apalagi zaman dulu ya, karena kan banyak banget orang keranjingan internet waktu itu. Kemudian udah ada game online, ada sosial media waktu itu kan. Jadi banyak banget tuh yang warnet yang bukanya 24 jam. Bahkan teman-teman saya kalau liburan mereka nginepnya di warnet, tidur di warnet gitu. Jadi pakai paket malam gitu sampai pagi di warnet. Itu guys. Jadi segitulah perjuangannya pada waktu zaman itu, hanya untuk sekedar bermain game dan bermain sosial media ya. Kalau sekarang kan udah enak kan, kita mau main game, mau main sosial media ya dari rumah aja bisa. Yang penting punya smartphone, ada kuota, ada sinyal yang bagus ya, oke, bisa gampang gitu. Ya mungkin itu aja sedikit nostalgia yang mudah-mudahan kalian juga rasakan. Mungkin yang anak-anak zaman now mungkin tidak merasakan ya. Ini buat teman-teman yang segenerasi dengan saya atau yang lebih tua dari saya, mungkin relate dengan ini ya. Kita sedikit nostalgia kembali lah zaman-zaman warnet. Tapi sekarang jujur saya kangen banget sama suasana warnet sih. Tau lah di Mataram kayaknya sekarang udah nggak ada. Mungkin kalau ada mungkin saya pengen sih nyoba warnet. Karena asik sih di warnetnya. Itulah vibes-nya tuh beda gitu dengan kita kalau di rumah. Ya asik lah kita ketemu, ada banyak orang gitu di sana kan, rame tapi kita punya bilik sendiri. Tapi rame, banyak orang yang main sama-sama gitu. Itulah pokoknya. Ya pengen lah kalau ada warnet. Sekarang kebanyakan internet cafe ya. Jadi kita bawa laptop sendiri gitu. Kalau dulu kan udah ada, komputernya udah ada gitu di warnet. Jadi nggak perlu bawa apa-apa, tinggal bawa uang aja. Yang penting ada uang ya bisa kita bermain internet di warnet. Tapi kalau ada warnet pengen sih, bener-bener pengen banget dah. Kangen banget lah sama suasana warnet. Nah itulah pokoknya guys. Ya job-job kita kali ini yang mungkin sangat tidak penting ya buat teman-teman ya. Yang penting kita bisa menghabiskan waktu luang kita gitu. Oke? Ya yang penting kita bisa mengisi waktu luang kita dengan sesuatu yang positif. Mungkin ada teman-teman yang lagi ngedengerin ini sambil ngerjain skripsi, atau lagi ngedengerin ini sambil kerja, atau lagi ngedengerin ini sambil masak, sambil nyetrika, sambil ngapain lah pokoknya gitu ya. Yang penting kita bisa mengisi waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk job-job kita pada episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, ciao.